Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kristalisasi dan ini yang tema terakhir, katakanlah kesimpulan daripada kitab Keluaran ya, sudah 20, ini yang ke-25. Dan saya coba mengulang lagi dulu sebelum nanti kita masuk ke dalam kitab yang baru. Karena begini, studi kristalisasi itu adalah suatu proses menuju benda-benda kristal. Kristal itu benda-benda yang padat dia gitu. Jadi kristalisasi itu suatu proses untuk mendapatkan benda-benda kristal. Nah, kalau istilah kristalisasi diterapkan kepada literatur, itu artinya kita sedang mencoba mencari tema-tema utama ya dari suatu kitab, karena kita akan studi kristalisasi ini artinya per kitab. Jadi Alkitab ini ada 66 kitab. Ini Alkitab ini kayak perpustakaan. 66 kitab, hanya 66 kitab ini memiliki tema yang sama karena ditulis oleh Roh Kudus yang menggunakan manusia ya, yang menginspirasikannya sedemikian sehingga tulisan aslinya, bahasa aslinya tidak ada salah. Barang satu iota pun ya, iota itu kayak koma begitu ya, tidak salah ya. Dan karenanya sekalipun kita misalnya saat ini sedang belajar satu kitab, kita tentu perlu minta beberapa bagian kitab lain untuk menolong kita mencari tema-tema yang utama dalam kitab itu. Karena kitab ini 66 kitab itu dia terkait sekali, ada benang merah lah katanya. Benang merahnya kitab ini adalah kingdom. Kalau mau ambil satu istilah aja, apa sih tema utama kitab ini ya kingdom. Tapi kalau mau diperluas lagi pengertiannya begini. Itu Alkitab ini mengungkapkan rencana Bapa berjaman-jaman. Karena Alkitab ini pewahyuan dalam waktu ya. Tidak ada pewahyuan dalam kekekalan. Tidak ada. Makanya hidup kekal, istilahnya doktrin neraka kekal itu udah out of context ya. Enggak dibicarakan Alkitab itu. Karena Alkitab ini adalah rencana Bapa di dalam waktu berjaman-jaman. Kalau teolog-teolog biasanya dispensasi dibilangnya. Rencana Bapa berjaman-jaman untuk menegakkan kerajaannya di bumi. Jadi Alkitab mengungkapkan rencana Bapa untuk menegakkan kerajaannya di bumi. Di mana Yesus itu menjadi rajanya. Raja di atas segala raja. Karena seluruh manusia itu nanti menjadi raja-raja ya. Untuk mengatur, memerintah. Bukan hanya bumi, fokusnya memang bumi, tapi alam semesta, segala sesuatu ditaklukkan oleh kerajaan itu ya, kerajaan Yesus Kristus, kerajaan Mesias ya. Nah, jadi tema utama kingdom ini harus dipahami dalam setiap kita mengambil tema-tema utama di dalam setiap kitab. Semuanya nanti kita akan melihat itu arahnya kepada kingdom, kepada rencana Bapa untuk menegakkan kerajaannya di bumi. Nah, dalam dunia kekristenan itu udah banyak orang jadi fokusnya surga. Padahal surga itu di dalam kita, ya. Surga itu dimensi yang lebih tinggi daripada dimensi bumi, dan dimensi itu dikatakan di dalam kita karena dimensi itulah yang mengatur kehidupan kita. Ya, sementara kita kalau melihat itu iblis bekerja dari luar, dari dimensi ruang dan waktu, tapi Tuhan bekerjanya dari dalam, dimensi surgawi. Nah, jadi ini studi kristalisasi, kita akan tutup ini kitab Keluaran, ya, dan kita nanti akan langsung loncat dulu kepada kitab Bilangan, ya. Karena begini, dalam studi kristalisasi tidak harus berurut ya. Karena
terserah aja kita mau pilih mau kitab mana dulu ya, karena kita sebenarnya kristalisasi itu fokus. Benar-benar kita mencoba fokus kepada kitab itu untuk menarik keluar tema-tema utamanya itu. Nanti kita dapatkan setelah kayak gini ya, kitab Keluaran ini berkali-kali ke tema yang ke-25, ini kita akan mendapatkan yang utamanya lah, kristalnya itu ya. Nah, untuk membuat gambaran dulu ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ini coba dulu kita melihat, karena ini satu walaupun dia kitabnya ada 5, tapi dia satu yang disebut Pentateuch. Kalau orang Yahudi menyebutnya Pentateuch itu 5 kitab Musa itu ya. Nanti ada Nevi'im, nanti ada Ketubim ya. Mereka itu memilah. Jadi 5 kitab Musa ini sangat penting sekali ya, sangat penting sekali. Kalau di sinagoga orang Yahudi dari umur 6 tahun sampai kurang lebih 13 tahun itu belajar Pentateuch aja. 5 kitab Musa itu aja dipelajari oleh guru-guru. Itu kan guru sekolah minggu kayak modelnya kekristenan yang nggak tahu apa sudah pernah baca kitab dari awal sampai akhir itu belum. Ini oleh ahli-ahli Taurat diajarin itu anak-anak Yahudi umur 6 tahun itu sudah diajar masuk ke sinagoga. Belajar 5 kitab Musa ini. Nah, jadi 5 kitab Musa ini saya coba dulu garis besarnya secara cepat ya. Tentu kejadian ini hanya menjelaskan bahwa Israel itu lahir sebagai suatu bangsa, ada sejarahnya dari mulai Abraham, dan kalau mundur lagi ya dari Adam dan Hawa ya. Kejadian itu permulaan ya. In the beginnings itu jamak. Bereshit itu istilah Ibrani, jamak itu permulaan ya. Kemudian Keluaran, nah ini dipercaya banyak ahli ini sebagai kelahiran daripada bangsa Israel. Nanti kita akan bahas ini kelahirannya, karena tema ini kelahiran bangsa ini nih, di mana Tuhan membebaskan Israel dari Mesir, kemudian diproses sebentar di padang gurun, kemudian di Gunung Sinai Tuhan mengadakan perjanjian dengan Israel. Itu dipandang sebagai kelahiran ya. Kemudian habis Keluaran ini ada kitab namanya Imamat. Itu sebenarnya istilah Ibraninya ini. Tuhan memanggil, and he called, dia memanggil dan memberikan Taurat baik untuk korban, ajaran-ajaran. Torah itu ajaran ya, tentang korban-korban, tentang imam-imam, dan tentang bangsa Israel. Itu selalu bagi prinsipnya 3 ini ya, trilogi. Ini kita lewatin dulu hari ini ya. Kita langsung masuk ke kitab Bilangan. Bilangan ini and he said, artinya Tuhan berkata lewat kemah pertemuan itu, dia sudah bicara di situ. Berkata, hitung generasi pertama ya. Kemudian ada kegagalannya generasi pertama, dan hitung lagi generasi kedua. Ini dia kitab Bilangan. Sementara Ulangan ini sebenarnya kitab ini bukan kalau Ulangan seolah-olah mengulang, bukan. Istilah Ibrani itu diterjemahkan the word, kata-kata, artinya perkataan Musa, karena Musa sudah sampai itu ke dataran Moab ya, usia dia sudah 120 tahun, dan dia menulis kata-kata yang nasihat lah, atau teologi Musa lah ya. Ini karena kitab Ulangan ini paling banyak dikutip di dalam Perjanjian Baru, karena itu sudah merupakan suatu teologi yang katakanlah teologi yang sangat-sangat berpengalaman luar biasa lah Musa ini ya. Nggak ada pemimpin di Israel itu yang dianggap lebih besar dari Musa ya. Karena dia yang katakanlah bapak bangsa, melahirkan bangsa itu, kayak Bung Karno untuk Indonesia itu dipandang sebagai bapak bangsa yang melahirkan bangsa Indonesia ini ya. Nah, jadi Musa itu yang menulis kata-kata yang bersifat teologinya, bersifat historikal, yang di belakang dia jelasin lagi yang lalu-lalu kejadian. Dia juga jelaskan yang di depan, dan terakhir kata-katanya yang terakhir itu ya. Nanti kita akan belajar itu. Jadi kurang lebih begitulah 5 kitab Musa ini yang disebut orang Yahudi Pentateuch ini, 5 kitab Musa lah ya. Mari kita masuk ke dalam Keluaran. Ini kitab Keluaran ini hari ini kita
mencoba menyimpulkan dan sekaligus menganalisis. Agak kurang tepat saya waktu itu menganalisisnya. Karena kitab waktu itu kan saya menganalisis pasal 1 itu perjalanan pertama keluarnya Israel langsung ke Gunung Sinai. Sampai itu ke pasal 18. Jadi 18 pasal pertama saya menjelaskan itu kategori pertama. Yang kedua pasal 19 ini yang di Gunung Sinai, ini perjanjian. Langsung kejatuhan Israel itu yang bikin anak lembu emas. Saya jadi fokus kepada anak lembu emas, peristiwa yang memang peristiwa itu sangat dramatis ya, membuat perjalanan Israel untuk generasi pertamanya sangat berbeda. Karena kemah pertemuan itu jadi di luar ya, keimamannya tadinya terhadap seluruh bangsa akhirnya jadi cuma suku Lewi. Memang sangat ini. Jadi saya terlalu fokus ke sana dan saya memilah itu. Dari pasal 19 ke pasal itu ke 34 selesai itu kejadian itu. Atau kejadian 32 ya. 32 ya kejadian itu. Nah, kemudian baru saya sambung sisanya sebagai di Gunung Sinai masih itu ya, membuat kemah. Padahal sebenarnya setelah saya renung-renung itu lebih tepat pembagian itu berdasarkan tempat, bukan peristiwa. Saya fokus peristiwa anak lembu emas, tapi itu sebenarnya harusnya tempat. Karena pembukaan daripada kitab Keluaran ini, ya, ini bahasa Ibraninya We'elet Shemot itu artinya now these are the names. Itu artinya cerita dalam kitab Keluaran itu adalah cerita tentang bangsa Israel. Namun di dalam Septuaginta itu versi perjanjian lama bahasa Yunani yang diterjemahkan dari bahasa Ibrani tentunya, itu judul kitab ini Exodus ya. Exodus artinya dalam istilah ini exit atau keluaran, departure ya. Keluaran ya, keberangkatan ya. Going out, pergi keluar ya. Jadi ini bicara tempat ya, keluar dari Mesir ke padang gurun. Gitu loh ya. Perjalanan di padang gurun ini baru dia berdiam di Gunung Sinai. Jadi memang lebih tepat pemilahan itu selain nama-nama Israel ini fokus kepada bangsa Israel yang dilahirkan itu, baru dilahirkan itu, dan tempatnya. Jadi harusnya dibaginya begini. Israel itu sedang di Mesir, itu satu. Kemudian Israel dari tempat keluarnya Israel itu sampai ke Gunung Sinai, padang gurun. Yang padang gurun di sini ya, dari Gunung Sinai sampai dari Mesir itu sampai Gunung Sinai, ini padang gurun. Baru Israel di Sinai. Nah, disinilah ada peraturan-peraturan membuat kemah suci. Hampir 10 bulan kurang lebih ya, Israel ada di Gunung Sinai. Jadi pemilahannya ini analisis itu artinya memilah ya. Lebih tepat yang ini. Nah, jadi kalau saya ulang jadi dia gini. Pertama, kitab Keluaran itu menceritakan Israel di Mesir. Itu pasal 1 sampai pasal 13 ayat 16. Kenapa dia 13 ayat 16? Karena begini. Di pasal itulah Israel keluar setelah Paskah ya. Setelah peristiwa anak sulung Mesir, baik hewannya, anak sulungnya itu mati. Nah, ini di sini pasal 13 ayat 17. Di sini dikatakan setelah Firaun, ini saya pakai LI ya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, ini dah titik awal keberangkatan Israel itu. Di sini karena Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Palestina, karena jalan itu lebih cepat ya. Kalau saudara lihat di sini Mesir, di sini Gunung Sinai, di sini Kades Barnea, di situ tanah perjanjian. Kalau motong begini itu cepat. Tapi Israel dibawa dulu ke sini Gunung Sinai, karena masih banyak di sini ada ikat perjanjian, ada bikin kemah dan sebagainya ya. Jadi dikatakan walaupun jalan ini yang paling dekat ya. Nah, jadi ini pasal 1 sampai pasal 13 ayat 16 itu Israel di Mesir. Kemudian
pasal 13 ayat 17 sampai ke pasal 18 itu padang gurun, Israel di padang gurun. Kemudian pasal 19 sampai 40 Israel di Gunung Sinai. Disitulah perintah membangun kemah suci itu, ya. Memang ini saya mau ambil dulu peristiwa-peristiwa yang penting, ya, di Mesir, di padang gurun, dan di Gunung Sinai. Peristiwa-peristiwa yang penting yang dialami oleh bangsa Israel. Nah, jadi kita bisa ngebayangin gitu, ya, kalau kitab Keluaran itu apa? Nah, berarti ada 3 itu. Israel di Mesir, Israel di padang gurun, artinya dari Mesir ke Gunung Sinai. Kemudian Israel di Gunung Sinai selama 10 bulan kurang lebih. Hitungannya soalnya Israel dibikin bulan yang baru tuh ya pas dia keluar dari habis Paskah itulah bulan pertama kalau tak kalender Ibrani. Karena dianggap itu kelahiran, ya. Nah, oke, coba dulu kita lihat beberapa peristiwa lah, ya. Beberapa peristiwa yang terjadi, ya, di 3 tempat ini. Mesir, padang gurun, dan Gunung Sinai. Yang pertama di Mesir dulu, ya. Ini hanya mengulang lagi, mengingatkan kita, ya. Mesir itu Alkitab menyebutkannya rumah perbudakan. Bagaimana Mesir memperbudak Israel dengan kerja keras, ya. Kerja keras sedemikian sehingga tidak bisa beribadah lah. Ya, Mesir itu simbol daripada dunia, kita tahu kan Firaun ini iblisnya itu penguasa dunia. Dia memperbudak umat pilihan Tuhan. Ingat ya, Israel di Mesir itu sudah umat pilihan Tuhan. Kan udah terikat dengan perjanjian Abraham, ya. Abraham, Ishak, Yakub, leluhurnya Israel, ya. Jadi Israel jangan dibilang ke orang saya menerapkan Israel di Mesir itu bagi orang yang belum bertobat. Enggak, dia itu umat pilihan Tuhan, hanya di dalam rumah perbudakan. Siapa yang memperbudak? Dunia ini. Iya, Firaun melalui dunia ini memperbudak. Bagaimana cara memperbudaknya? 1, kerja keras, banting tulang gak karu-karuan. Kedua, ada kenikmatannya juga di Mesir. Makanya Israel kita dalam perjalanan yang kita lihat dia dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, dia selalu ingin balik. Karena dia ingat, nanti kita lihat juga di peristiwa mana, dia bersungut-sungutnya. Karena dia ingat di Mesir itu ada daging dia makan atau apa, bawang, prei, semangka, ada kuah, ada roti yang pendeknya dia bisa menikmati apa yang dia mau makan di situ. Dibanding dengan mana nanti kita lihat, wah dia muak katanya. Makan mana terus 40 tahun, ya itu kan karena juga Israelnya gagal, ya. Generasi pertama. Jadi 40 tahun makan mana, bisa bayangkan aja. Ya. Itulah cara Tuhan membentuk, ya, memproses Israel. Nah, jadi Firaun caranya memperbudak Israel dengan 2 hal ini. Kerja keras dan kenikmatan. Sama sekarang juga dunia ini, sistem kosmos, baik juga dunia keagamaan maupun dunia secara umum, dua juga caranya memperbudak. Memperbudak siapa? Umat Tuhan, ya. Yang pertama, kerja keras. Kerja keras sampai kita, bahkan sebagai pelayan-pelayan Tuhan dalam dunia keagamaan, dunia kekristenan ini, kerja keras. Ya. Kadang-kadang gak ada waktu untuk fellowship dengan Tuhan. Ini udah saya bilang waktu itu Billy Graham ini, saya sebut aja namanya karena dia sudah bikin bukunya, Jasa Sayem itu. Sebagaimana aku ada bukunya itu bahasa Indonesia saya baca itu. Di bagian terakhir sudah lihat itu. Renungannya Billy Graham. Ada 2 penyesalan dia dalam hidupnya. Bayangkan seorang sekelas Billy Graham menyesal dalam 2 hal. Pertama, dia kurang waktu fellowship dengan Tuhan. Karena selama ini dia belajar, dia siapin apa semuanya untuk khotbah. Habis kadang-kadang khotbah dari sini, besok udah di benua yang lain, sibuknya. Ya tapi memang dia penginjil yang paling nggak bisa disaingi lah. Dia katanya dia menghadapi orang langsung itu 200 juta orang yang langsung dia injilin begitu. Nggak ada lagi penginjil atau pelayan Tuhan yang bisa bicara seperti dia itu. Banyaknya orang yang dia temuin itu. Kedua, penyesalan. Jadi penyesalan pertama, dia kurang waktu, fellowship-nya kurang dengan Tuhan. Yang kedua, memang dia merasa dengan anak-anak kurang waktunya, ya.
anaknya ada 5, sempat ada mereka dalam masa remaja sempat jatuh ke dalam tapi akhirnya kembali semuanya melayani. Nah, ini halus saudaraku ya, ini perbudakan Firaun ini. Kerja keras tapi ada kenikmatannya. Saudara, kalau dalam dunia kekristenan kan ada kenikmatannya. Ada berkat istilahnya. Ekspos bahkan ada. Bekerja sini ada gaji. Itu semua kenikmatan. Yang membuat orang tidak mau keluar dari dunia kekristenan dalam sistem. Nggak mau. Walaupun dalam dunia kekristenan, kejatuhan itu ada 3 ajaran itu. Beleam, Izabel, Nikolaus. Ini jarang diomongin dalam dunia kekristenan. Ya tentu mereka nggak akan buka aib mereka sendiri lah. Masa dunia kekristenan bongkar aibnya sendiri? Nggak mungkin. Yang dibilang sesat itu soal-soal paling Tritunggal lah, soal-soal baptisan yang apa atau satu nama atau apa yang lain lah. Ini tidak pernah dibicarakan ini. Izabel, Bileam, Nikolaus. Tidak pernah itu dibicarakan. Jarang lah hampir kalau saya melihat YouTube juga hampir nggak pernah dibicarakan. Penyebab gereja jatuh menjadi agama kekristenan itu, dunia kekristenan itu nggak pernah disinggung itu. Bahkan udah dibilang denominasi itu adalah gereja. Ya. Padahal akar penyakitnya itu, waduh, itu yang Tuhan benci itu. Nikolaus itu, Bileam, Izabel. Ini dunia memperbudak ini, mempermudah umat Tuhan dengan 2 cara sekali lagi. Kerja keras yang kenikmatan. Kemudian di padang gurun, ini ada beberapa peristiwa. Terutama yang mujizat laut Teberau itu luar biasa itu. Itu membuat Israel di pasal 15 nyanyi ya dan memuji Tuhan. Yahweh adalah Tuhan perang. Nah, kalau kita lihat lagi di sini pasal 15 ini dikatakan ayat 3, Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan ya ini bahasa ini ya bahasa kalau ILT itu udah jelas lagi di sini Yahweh ya. Karena di sini pasal 15 itu Yahweh menyatakan diri sebagai pahlawan perang ya, pasal 15 ayat 3 itu. Nah, itu Keluaran 15 ayat 3 dikatakan di sini ya pakai ILT ya. Yahweh adalah pahlawan perang. Yahweh namanya. Musa bilang kau akan diam aja, kau usah ribut-ribut lah. Pokoknya kau lihatlah keselamatan yang dari Yahweh itu. Dia yang berperang bagi kita. Kita nggak usah berbuat apa-apa. Ini dahsyat sekali peristiwa ini ya. Nah, ada satu lagi ya di Mesir itu pengutusan Musa. Ini saya harus sebut juga ini. Di sini fokusnya bukan sebenarnya lebih tepat bukan pengutusan Musanya, tapi bagaimana El Shaddai yang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, Yakub, dia akan menyatakan diri dengan nama Yahweh, dalam arti dia akan berkarya di dalam bangsa Israel dengan melepaskan Israel itu, membawanya ke tanah perjanjian. Dia sebenarnya membuat nama bagi dirinya. Ini udah kita bahas ya. Ini sangat penting ya. Pengutusan Musa itu yang sampai 2 pasal itu, yang sampai Musa segan. Ini sebenarnya fokusnya bukan Musanya, tapi bahwa Yahweh El Shaddai mau membuat nama bagi dirinya, yaitu nama Yahweh, bukan nama pribadi ya. Udah kita bahas itu. Oke lah. Kemudian yang di Gunung Sinai ini, ya, ini di Israel padang gurunnya ada dia perang melawan Amalek, juga peristiwa dikasih mana itu sebenarnya gara-gara Israel bersungut-sungut. Dia di padang gurun dia ingin makan roti dan daging lah. Kasih mana, dikasih burung puyuh. Kemudian ini terakhir di Gunung Sinai. Nah, ini sebenarnya peristiwa yang di sinilah peristiwa anak lembu emas itu. Ya, tapi sebenarnya itu ini kategori ketiga Gunung Sinai. Yang pertama kita harus lihat janji Tuhan kepada bangsa Israel. Ada 3 di pasal 19 itu. Yang pertama, Israel akan menjadi umat kesayangan. Di dunia ini ada nggak tahu berapa suku bangsa itu. Nah, khusus keturunan Yakub yang disebut Israel ini, suku bangsa ini menjadi umat kesayangan. Itu luar biasa itu. Berikut, mereka akan menjadi raja-raja dan imam-imam. Artinya Israel kepala
Bangsa-bangsa lain ekor. Imam-imam itu juga berarti bangsa Israel akan bawa Yahweh kepada bangsa-bangsa lain dan membawa bangsa-bangsa lain kepada Yahweh, memperdamaikan imam, perantara. Kemudian yang ketiga, Israel akan menjadi bangsa yang kudus. Bangsa lain umum. Kudus itu artinya bukan nggak berdosa, bukan. Lawannya kudus itu apa? Umum lawannya. Kudus itu khusus, separated, terpisah. Itu kudus artinya. Artinya Israel dikuduskan, dipisahkan. Nanti kita melihat bahwa dia dipisahkan karena kemuliaan Tuhan itu turun di tengah-tengah bangsa itu. Ya, di dalam kemah itu sebenarnya Tuhan hadir di tengah, simbol dari kehadiran Tuhan. Khususnya kita sudah bahas kemuliaannya, kemuliaan Tuhan. Sudah habis ya. Ini kurang lebih tema-tema utama dalam kitab Keluaran. Dengan catatan kita memilah, menganalisis kitab Keluaran itu menjadi 3. Israel di Mesir, Israel di Padang Gurun, dan Israel di Gunung Sinai. Ini di Gunung Sinai ini luar biasa, ini membuat kemah ya. Kita sudah bahas tuh perabot-perabot dalam kemah itu merupakan simbol daripada pengalaman kita secara spiritual. Kesimpulannya apa? Kesimpulan lain bisa dibilang ini, yaitu bahwa kelahiran Israel sebagai suatu bangsa, sebagai suatu umat Tuhan itu terjadi, dibadarkan dalam kitab Keluaran ini. Dengan cara apa? Dengan cara Israel dikeluarkan dari rumah perbudakan. Itu satu. Selain Tuhan membuat mujizat-mujizat, bikin janji, terakhir Tuhan bikin perjanjian itu ya. Dia bikin kemah suci yang merupakan simbol daripada kehadiran Yahweh di situ, dan kemuliaannya turun di situ. Menguduskan bukan hanya kemah itu, tapi imam-imamnya juga, bahkan bangsa Israel secara keseluruhan. Ini disebut kelahiran Israel sebagai bangsa itu ya di sini. Dengan cara keluar dari perbudakan, dan Tuhan mengadakan perjanjian, bahkan kemuliaannya turun. Ya. Jadi ini kira-kira tema utama ya. Nah, semoga dengan beberan pemaparan ini Bapak Saudara sudah bisa melihat inti daripada kitab Keluaran itu sebagai saat di mana